Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, saya Khairatun Hisani Putri dengan NPM 25170510046 dari Ilkom A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan soal perbaikan kuis terkait mata kuliah pengenalan pemrograman. Jadi di sini ada 10 soal ya. Dan saya akan menjelaskan 4 saja dari 10 soal tersebut. Yang pertama, soal nomor 1, konversi satuan, ini mengenai materi operator. Kemudian soal nomor 4, BMI, ini mengenai materi percabangan atau flowchart. Terus soal nomor 6, ini segitiga misterius, mengenai materi looping atau perulangan. Dan soal nomor 8, ini mengenai materi array atau lari. Oke, kita ke soal nomor 1 dulu. Konversi satuan, ini langsung lihat di submissionnya saja. Nah ini saya tampilkan saja kodenya ya. Sini, dari mana nih, sini. Nah, dari sini. Nah, di situ kan kita disuruh mencetak baris pertama, yaitu jumlah box ya, jumlah box yang bisa kita nyatakan dengan huruf X saja nih di sini. Dan baris keduanya ini mengenai sisa boxnya ya, sisa kilogram yang sudah dibagi, kita nyatakan dengan huruf Y. Kita pertama kasih dulu nih, kenapa memakai include IOStream. Nah, ini gunanya agar bisa mendeklarasikan si in dan si out. Terus pakai using namespace std atau standar, agar setiap kita menulis si in atau si out itu nggak perlu tulis std lagi, itu kan boros waktu dan membuat kode jadi tidak rapih ya, kurang rapih. Terus kita masukkan, kita panggil fungsi main ya, in main, dan selanjutnya ini kita menggunakan integer. Kenapa? Nah, untuk memanggil nilai total berat. Total berat ini nih, di sini nilainya bilangan bulat, ya kan, bukan desimal gitu ya. Nah, makanya kita pakai integer. Ini nih operatornya nih, si in. Untuk apa? Untuk mengambil dari nilai ini, integer total berat ini nih, di input gitulah. Terus baru ini yang tadi ini, yang memanggil nilai X, ini bilangan bulat juga, dan Y nya juga bilangan bulat karena pakai integer ya, sama dengan total berat dibagi 25. Nah, ini merupakan operator pembagian dimana total berat. Nah, di sini nih sebelumnya, maaf, nah ini kita hasil ekspektasi output yang keluar tuh seperti ini ya nanti ya. Oke, nah ini ada penjelasannya. Nah, ini kan 117 kg, berarti total beratnya ini bermakna atau sama dengan 117 kg dibagi 25. Nah, itu 4 kan, maksudnya kalau dia dibagi ke 4 box itu dia bakal penuh semua kan. Nah, ini karena di sini perintahnya dapat dibuat 4 box penuh. Kemudian yang selanjutnya ini integer Y sama dengan total berat modulus 25. Ini operator modulus. Nah, gimana maksudnya kalau suatu nilai dibagi nilai lainnya itu bersisa? Nah, ini kan 117 kan tadi, ini total berat nih, dibagi 25 itu 4, tapi sisa 17. Nah, selanjutnya ini si out jumlah box. Nah, ini maksudnya ini operator si out ya. Ini kan tadi operator si input, nah ini operator output. Nah, ini nih maksudnya kayak perintah gitu loh. Perintah pas di outputnya nanti jumlah boxnya tuh berapa tadi jumlah boxnya? Ya 4 kan, sesuai ini nanti ekspektasi outputnya. Terus sisa kilogramnya ya ini 17. Nah, ini makanya
kita simbolkan dengan huruf Y. Nah ini Y kan X, nah ini X. Di jumlah box akan keluar X. Nah nilai X tuh total berat dibagi 25. Berapa tadi? 4. Maka ya ini X nya 4 nanti di sini. Dan sisa kilogram. Nah Y kan sifat Y, maka total berat di modulus 25 itu 17. Karena tadi apa? 117 dibagi 25 itu kan sisanya 17. 4 bersisa 17, jadi 17 yang keluar. Coba kita runningnya. Nah ini kan ini output kita, output saya maksudnya 4, dan ini ekspektasi output yang keluar sama toh. Oke, selanjutnya ke soal nomor 4 ya, BMI submission. Oke, apa ini ada. Oke, nah ini perintahnya nih. Di sini ini mengenai materi flowchart atau percabangannya. Jadi kita akan membuat program yang dimana untuk membuat inputan nilai BMI pasien, lalu mencetak kategori dari klasifikasi tersebut tuh masuk ke kategori apa. Jika BMI kurang dari 18,5 maka kurus, terus BMI nya di antara 18,5 sampai 25 berarti normal, terus BMI nya 25 sampai 30 berarti beratnya berlebih, dan kalau udah di atas atau lebih dari sama dengan 30 itu obesitas kategorinya. Ini masuk ke sini aja nih. Kita akan input baris pertama itu berat dan baris dan tinggi. Kita buat fungsi main. Jadi nanti sampel inputnya itu ini nih, maksudnya nilai klasifikasi pasiennya itu ini nanti. Nah ini ada di penjelasan nih. Jadi nanti kita akan membuat kategori dari klasifikasi pasien yang beratnya tuh 65 kilo, tingginya 170 cm, dan nanti BMI nya tuh kira-kira segini keluarnya. Kita tadi kan disuruh memasukkan satu baris, ini maksudnya nih baris pertama berat, baris ini tinggi. Kita pakai tipe data double. Kenapa double? Karena kan di sini nih hasil ininya kan bakal desimal ya, bukan bilangan bulat, dan juga tingginya itu dinyatakan dalam meter bukan senti. Kalau dia dinyatakan dalam meter kan dia jadi bilangannya desimal ya, bukan bulat kan, makanya pakai double. Kalau pakai integer itu sepertinya sih kurang efisien, jadi pakai double saja. Jadi berat, double tinggi, dan kita panggil operator Cin ya, menerima input berat dan tinggi. Nih kita naikin dulu. Kita manggil lagi variabel double ini nih, variabel double meter. Kenapa? Nanti ini gunanya untuk di pengoperasian BMI nya nanti ya, biar bisa dimasuk ke percabangan ini. Double meter, jadi nilai meter itu sama dengan, maksudnya tinggi dibagi 100 kan, jadi kan ini tinggi, ini kan nilainya 170 ya, ini kan double meter ini menyatakan meter nanti biar dimasuk ke rumus BMI nanti. Nah tinggi ini 170 dibagi dengan 100. Nah kenapa 100? Karena kita kan mau ubah dalam nilai meter ya. Tinggi ini kan nilainya senti ke meter itu naik 2, berarti dia dibagi, kalau naik tuh dibagi, karena dia naik 2 berarti dibaginya 100. 170 dibagi 100 nanti 1,70, makanya double. Kemudian nah ini double lagi nih, double BMI. Nah nilai BMI nya itu sama dengan berat tuh nilainya 65 dibagi dengan meter kali meter atau meter pangkat 2 ini, seperti di rumus. Nah ini rumus ini kan, rumus BMI berat dibagi tinggi kuadrat. Terus bisa seperti ini saja nih, kan kuadrat sama aja dengan nilai itu dikali nilai itu sendiri,
Jadi beratnya 65 dibagi 1,70 atau 1,7 dikali 1,7. Berapa hasilnya? 22,5. Berarti kita langsung masuk ke, nah ini percabangannya jenis if else. If. Nah ini jika nilai BMI-nya itu kurang dari 18,5, maka kategorinya itu apa? Kurus. Maka kita panggillah operator cout ya, untuk memanggil nilai kurus ya. Seperti tadi kan nih 18 ini kan kurus jika BMI-nya kurang dari 18,5. Kemudian else if. Nah ini sebelum yang ini, jika dia kurus maka nanti si programnya ini akan selesai ya, udah gitu. Kalau misalkan dia enggak kurus, enggak kategori kurus, tadi kan nilainya 22,5 ya kan, maka dia akan lanjut ke percabangan selanjutnya. Nah ini nih selanjutnya nih, else if jika BMI-nya kurang dari 25 maka kategorinya normal. Kurang, nah normal kan BMI-nya kurang dari 25 kan. 22,5 ini kan dia di bawah atau kurang dari 25 kan, berarti ini nanti dia akan masuk ke kategori normal ya. Berarti ini kalau misalkan dia ya udah, programnya berhenti di sini. Tapi kalau tidak dia lanjut karena, nah kita coba lihat dulu lanjut ke sini nih. Else if ya, percabangan selanjutnya jika BMI kurang dari 30 maka masuk kategori berat berlebih. Nah ini kalau dia iya berarti sudah selesai sampai sini, kalau tidak berarti dia lanjut lagi. Nah else ini maksudnya jika semua kondisi di atas atau percabangan sebelumnya itu salah ya, tidak ada yang iya, maka si else ini akan menyatakan obesitas. Jika ketiga-tiga ini nih menyatakan tidak atau no gitu, maka dia nanti akan keluar obesitas. Coba kita run. Nah ini kan, ini outputan saya ini normal, dan output yang diharapkan tuh ya normal juga, dibenarkan. Si 22,5 ini ya masuk ke kategori normal si pasien ini. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Ini terkait looping perulangan ya, segitiga misterius. Nah ini perintahnya. Jadi kita akan input satu baris berisi nilai bilangan bulat, berarti ini pakai integer ya nanti, yang dimana kita akan membuat pola bintang berbentuk segitiga ini dan segitiga ini segitiga yang segitiga tidak terbalik tingginya 5 dan segitiga terbalik tingginya 4. Langsung aja nih. Nah kita pakai nih, kita panggil dengan operator sin ya, ini untuk memanggil nilai bilangan bulat n nya ini. Nah di sini ini n modulus 2 tidak habis sama dengan 0 ya. Nah ini kan tadi di sini perintahnya kalau dia tingginya 5 itu dia bilangannya ganjil n nya, kalau tingginya 4 itu bilangannya genap si n nya. N nya ini pasti nilai bilangan bulat gitu loh, pokoknya semua bilangan bulat. Nah, ini ketika n nya dibagi 2 itu tidak habis sama dengan 0 ya, tidak habis. Maksudnya kalau n nya tadi 5 dibagi 2 itu dia tidak habis sama dengan 0, berarti ganjil. Nah ini akan membuat atau mencetak segitiganya itu tidak terbalik ya, atau setinggi 5. Tapi kalau misalkan dia n nya ini 4 ya, modulus 2, dan dia tuh habis sama dengan 0, kan 4 bagi 2 kan habis kan sama dengan 0, nah, maka dia akan mencetak ini segitiga
terbalik dengan tinggi 4. Makanya di sini kita buat, nah ini namanya perulangan, ini for loop namanya. Untuk for in i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. Ini maksudnya for loop yang pertama ini dia akan memulai pencetakan bintangnya ini dari angka 1 sampai bilangan kurang dari n, kurang dari sama dengan n. N-nya kan ini 5 ya, karena dia apa? Karena dia ini tidak habis dibagi 0, karena kan dia n modulus 2 tidak habis dibagi 0. Kan ini misalkan ini n, kalau dia 4 ya harusnya ini sama dengan gitu. Nah ini i kurang sama dengan n, i plus plusnya ini akan terus berjalan sampai nilai batas nilai n, jadi 1 sampai batas nilai n. Ini untuk kayak kolom ya, bahasanya kayak kolomnya gitu. Nah ini nih, ini. Terus ini for in j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus. Nah ini untuk baris-barisnya, dia baris mana sih, 5 nih baris. Nah begini, jadi dia in j sama dengan 1, i dibalik dari 1, dan j kurang dari sama dengan i. Ini dia mengikuti, jadi j ini nilainya tuh kurang dari sama dengan itu ya, mengikuti i nya ini sampai habis i nya j plus plus. Dan kita masukkan operator cout untuk memasukkan atau mencetak nilai atau bentuk bintang. Nah kemudian selanjutnya ini untuk memasukkan segitiga terbalik. Nah ini aslinya maksudnya selain dari nilai ini, berarti kan dia 4 kan n-nya, selain dari 5, berarti dia nilai yang habis dibagi 2. Kalau ini kan tidak habis, berarti habis dibagi 2 ya 4. Else for in i sama dengan n, i lebih dari 1, i min. Nah ini ada bedanya nih di i nya sini ya. Kalau dia membuat suatu percetakan perulangan pola bintang membentuk segitiga, nah kalau di segitiganya normal nih ya, tidak terbalik, itu dia akan dimulai dari angka 1, dan nilai n nya itu dan nilai i nya itu kurang dari n, dan i plus plus, ini kan i min nih, berarti dia terus gitu bertambah sampai batas n bertambah ya. Nah kalau ini kan i sama dengan n kan, tadi kan i sama dengan 1, ini sama dengan n. Ini maksudnya i nya itu dimulai dari angka terbesarnya dulu ya 4 ya kan, ini kan else 4, dan i lebih dari sama dengan 1, maksudnya itu akan terus tercetak tapi dimulai dari bilangan besar dulu, 4, 3, 2 sampai 1. Nah ini batas sampai 1. i min, nah ini berkurang gitu nilainya, mencetaknya ini nih, makanya ini dari 4 berkurang kan. Dan terus ini untuk yang for baris keduanya nih, for in j sama dengan 1, j kurang dari sama dengan i, j plus plus ini sama aja kayak ini. Ini kan untuk barisnya aja ya. Coba kita run ya. Ini untuk cout nya juga sama, kita masukkan pola bintang, kita run nih. Nah ini benar kan, ini outputan saya, ini outputan yang diharapkan. Oke, selanjutnya soal nomor 8 atau soal terakhir yang akan saya jelaskan. Nah ini materi array atau larik. Nanti kita akan mengetik ya, dimana baris pertama itu berisi bilangan bulat n, berarti ini pakai tipe data integer, dan jumlahnya yaitu untuk jumlah nilai dari array. Terus baris kedua itu berisi deretan angka dan dipisahkan oleh spasi. Nah ini kita panggil dulu tipe data n, simbolkan dengan huruf n, kita in untuk memanggil huruf n nya lagi pakai variabel. Nah ini maksudnya kan ini perulangan kan ya, jadi nanti array-nya itu berjalan sesuai banyaknya n.
Nah di sini kita lihat di sini kan ada 10 ya, 10 kali ya berjalan atau berulang gitu kan. Berarti I-nya ini sampai batas N-nya tuh nilainya 10 lah istilahnya ya, kita bilangnya 10 gitu. Nah, kenapa dia tidak pakai sama dengan? Karena kan dia udah dimulai dari 0. Kalau dia udah dimulai dari 0, berarti itu dia sampai batas 9-nya aja. Kalau dia pakai sama dengan N itu kan, kurang dari sama dengan N, itu kan dia 11 kan, jadi berulangannya bukan 10. Kan itu dia kalau di array itu ya itu peraturannya dia dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pas kan 10 kali berulangan. Iya pas dia akan terus bertambah sampai batas N. Ini. Nah, ini nih. Ini terbesar sama dengan array 0. Array ke 0 maksudnya ya. Ini terbesar sama dengan array 0. Ini kita membandingkan nilai dulu ya. Membandingkan nilainya. Maksudnya tuh misalkan nilai array pertama itu kan ini kan dari 0 kan mulainya, itu kita asumsiin dulu itu nilai terbesar. Jadi kita ngurutin dari yang dari sini dulu nih. Ya udah kita istilahkan, kita ibaratkan ini nilai terbesar ya. Nanti ini akan dibandingkan untuk nilai-nilai yang lainnya gitu loh. Ini array ke I itu lebih dari terbesar. Nah, maksudnya itu ini array ke I itu ya ke 0, 1 atau ke 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau seterusnya itu lebih dari terbesar. Jadi ini akan terus mengulang sampai menemukan nilai terbesarnya, yaitu di sini 80-an. Udah, jadi terbesar sama dengan array ke I atau array ke 1 kah, ke 3, ke 4 atau ke 5 gitu. Nah, ini kan array ke 5 nih ya, yang diharapkan itu, karena kan yang terbesarnya 80. Coba kita running. Nah, benar kan? Nih outputan saya, ini output yang diharapkan 80. Oke, nah selesai. Nah ini tandanya sudah terisi semua ya. Yes, terima kasih. Sekian, segitu saja penjelasan dari saya. Maaf apabila penjelasan saya itu dapat kurang dimengerti, kurang jelas atau belibet gitu ya dengarnya, atau bertele-tele gitu. Saya mohon maaf. Kritik dan saran saya butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.